Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, sedaya para bapak, sedaya para ibu ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas limpahan rahmat, nikmat, taufik beserta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bermuajahah, bisa berta'alum, belajar bersama-sama kanthi wasilah kitab Wasiatul Mustafa. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sholat musholla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa mengkaji kitab Wasiatul Mustafa kembali meskipun dalam jangka 1 bulan penuh ini kita istirahat, yang alhamdulillah kita bisa melanjutkan, yaitu berketepatan kita bisa mengkaji yaitu bab fissaum, faslum fissaum. Semoga kita dalam mengkaji dalam beberapa minggu yang lalu, dari mulai bab awal istirohah sampai faslun fissaum, yaitu bab menerangkan tentang puasa. Jadi wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai bab puasa Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis saumi, mula alaihi salatu wassalam, man soma ramadana wajtanabal harama fihi wal buhtana radhiyallahu anhu rahman wa ujabalahul jinana. Ya Ali, wahai Ali, man soma ramadana wajtanabal haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali. Kita belajar bersama-sama melalui kitab Wasiatul Mustafa, yaitu merupakan wasiat Rasulullah terhadap menantunya, yaitu Sayyidina Ali. Ya Ali, barang siapa yang mau berpuasa Ramadan, wajtanabal harama fihi wal buhtana radhiyallahu anhu. Wajtanabal haram, dan ketika orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, wajtanabal haram, dan mau menjauhi dari sesuatu barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pengertian daripada menjauhi dari barang-barang yang haram itu merupakan barang yang diingkari oleh Allah, barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita diharamkan, yaitu tentunya kita mengadu domba, namimah, dan juga ghibah,
rasan-rasan. Terlebih ketika kita makan dan juga minum merupakan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Terutama itu yang perlu kita jauhi, yaitu adalah membatalkan puasa, yaitu memasukkan suatu perkara ke dalam mulut kita. Wal buhtan, nah, ini perlu kita jauhi, perlu kita ketahui. Wal buhtan merupakan sesuatu perkara yang tidak terasa. Kita berbicara meskipun kita tidak merasa untuk membohongi, akan tetapi disitulah ada sesuatu perkara yang mengakibatkan merugikan orang lain. Wal buhtan yaitu artinya goroh, membohongi antar sesama saudara-saudara kita, bahkan orang terdekat kita tidak merasa membohongi, akan tetapi orang yang kita ajak bicara merasa terbohongi, itu bisa mengakibatkan batalnya puasa Ramadan kita. Wal buhtana radhiyallahu anhu rahman wa ujabalahul jinan. Ketika orang yang mau berpuasa bulan Ramadan dan mau menjauhi dari barang-barang yang haram dan juga menjauhi dari kebohongan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dat yang Rahman, dat yang welas asih, wa ujabalahul jinan, maka Allah akan memberikan jaminan terhadap orang yang lulus daripada barang-barang yang membatalkan puasa Ramadan, lahul jinana, maka orang tersebut wajib untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terus jaminan-jaminan ketika orang yang mau melakukan suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah, niku kemanfaatannya pun luar biasa. Fadl dari Allah pun juga luar biasa. Fadl itu merupakan anugerah, balasan bagi setiap orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang selanjutnya, man atsba'a ramadhana sitan min syawalin kataballahu lahu saumud dahri kullahu. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Ali. Man atsba'a ramadhana sitan min syawalin kataballahu lahu saumud dahri kullahu. Ya Ali, wasiatku kepadamu, sampaikanlah kepada umat-umatku. Man atsba'a Ramadan, dan barang siapa yang mau mengikuti setelah mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka mau berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika kita sudah berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk puasa sunnah 6 hari, yaitu di bulan Syawal. Kira-kira kita sedaya sampun nate napa sekedar niat Pak nggih? Sampun apa dereng? Alhamdulillah, meskipun cuma sekedar niat. Niat puasa Syawal di hari kedua kita sampun niat, tiba-tiba ada tamu. Ketika kita ditawari, monggo sareng-sareng madang. Tawaran itu ketika tawaran itu merupakan tawaran yang sangatlah luar biasa kenikmatannya. Kira-kira sakit nolak napa boten? Apalagi yang memberikan tawaran itu guru kita. Dulu soalnya pernah enten ketika sudah berpuasa sunnah, tiba-tiba ada gurunya yang memberikan tawaran.
monggo dimadang, ora sah kesuwen langsung dimadang. Meskipun poso sunnah, ketika mendapatkan tawaran dari seorang guru, ini merupakan wajib bagi santri. Puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya pun juga luar biasa. Lahu shaumud dahri kullih. Dan siapa yang mau berpuasa di 6 hari di bulan Syawal, itu seperti hanya pahalanya setahun lebih ketika mau menjalankan. Bahkan keutamaan, ada 5 keutamaan di bulan Syawal. Yang pertama yaitu membantu memperbaiki ketika kita puasa di bulan Ramadan, bisa mengakibatkan diterimanya di bulan Ramadan diantaranya. Yang kedua, meningkatkan pahala tambahan. Ketika ada orang yang mau berpuasa di bulan Syawal, fadilahnya diantaranya meningkatkan pahala. Sudah mendapatkan pahala di bulan Ramadan dan juga mendapatkan tambahan lagi ketika di bulan Syawal, pahala tambahan setelah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, puasa Syawal itu merupakan daripada tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan. Terus ketika kita sudah berpuasa sebulan penuh, mau berpuasa di bulan Syawal 6 hari tersebut, itu fa insya Allah merupakan daripada tanda-tanda diterimanya puasa kita. Alhamdulillah. Dan yang keempat, dengan kita melaksanakan puasa selama 6 hari itu merupakan bisa juga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ini merupakan janji daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghadiahkan surga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada dari umat-umatku sekalian, mereka ketika mau berpuasa di bulan Syawal akan menjanjikan pahala besar bagi orang yang mau berpuasa di bulan Syawal, yaitu janjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Ketika masuk surga akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Itu diantaranya keutamaan dan juga pahala ganjaran bagi setiap umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berpuasa 6 Syawal. Bapak-bapak, saha ibu ingkang kula hormati, moga kita setelah kita bersama-sama belajar, mendapatkan ilmu, dan juga terlebih kita mau mempraktekannya. Faslun fi sedekah. Fasal menerangkan tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Ini anjuran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih daripada cukup, hendaklah kita mengeluarkan rezeki kita bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah, meskipun kita bersedekah dengan cara terang-terangan dan juga dengan cara
ngedeng. Ngedeng itu dengan cara kita disamarkan. Terus ketika ada seseorang yang mau bersedekah, diperlihatkan orang pun juga tidak apa-apa, dengan cara disamar pun juga tidak apa-apa. Semuanya baik, itu merupakan motivasi ketika orang tersebut bersedekah dengan cara terang-terangan, itu merupakan daya tarik buat kita semua. Tidak ada rasa riak maupun pamer bagi orang yang mau bersedekah dengan cara terang-terangan. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sedekah. Beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, inna awliya Allah lam yanalu sa'atar rahmatillah wa ridwanihi bikasratil ibadah. Ya Ali, inna awliya Allah. Ya Ali, sesungguhnya para wali-walinya Allah, dulu itu belum ada wali, ya. Dan sebelumnya pun juga sudah ada, tapi wali siapa di antaranya itu? Kalau setelah Sayyidina Ali dan sampai tabi'in dan sampai sekarang pun alhamdulillah kita dianugerahi wali-walinya Allah. Ada wali yang terlihat maupun wali yang tidak mau diperlihatkan pun juga sudah ada. Nah, ini pesan Rasulullah, inna awliya Allah lam yanalu sa'atar rahmatillah. Kekasih-kekasihnya Allah, mereka itu tidak mau mengharap, tidak mau mencari, bahkan mereka tidak mau memperoleh, lam yanalu, tidak mau memperoleh rahmat-rahmatnya Allah, kejembarannya rahmatnya Allah, tidak mau diperlihatkan, akan tetapi mereka dengan cara sembunyi. Waridwanihi, dan juga ridhonya Allah tidak mau diperlihatkan. Bikasratil ibadah, dengan memperbanyaknya ibadah. Ketika ada seseorang, bikasratil ibadah, ketika beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau diperlihatkan. Makanya dari dulu ada wali-wali songo yang sholatnya tidak terlihat. Bahkan sampai sekarang pun ada ulama-ulama, ada kiai yang ma'rifat billah, yang ma'rifat billah itu ketika mereka sholat itu tidak terlihat. Nah, mereka itu tidak mau diperlihatkan. Lam yanalu sa'atar rahmatillah, tidak mau diperlihatkan, bahkan mencari muka itu tidak. Walaki yanaluha bisakhatin nafsi wal istihanati bidunya. Akan tetapi mereka mendapatkan, memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Kedermawaan hati, dengan kosongnya hati. Ketika mereka beribadah tidak ada rasa riak, tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa pamer, tidak ada rasa sombong. Ketika mereka beribadah benar-benar hatinya itu tulus. Nah, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala niku ada kalanya mereka yang mempunyai titel makom tajrid, ada kalanya yang mempunyai titel makam asbab. Makom tajridnya seorang wali, ketika mereka sudah khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka seakan-akan itu tidak hubud dunia, tidak cinta dengan adanya dunia. Karena apa? Karena mereka sudah benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika ada wali,
ketika ada orang yang sudah ma'rifat billah, sudah benar-benar sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang ia makan, yang mereka ketika mencari rezekinya pun juga sekadarnya. Berbeda dengan kita sudah diberikan rezeki cukup, seakan-akan rezeki yang kita dapat itu sudah kita takar sendiri, sudah merasa kurang terus jawabannya, pengen nambah kai, akan tetapi perbedaannya kita dengan wali dan orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ala kadarnya. Bahkan di kota Karanganyar juga ada orang yang ma'rifat billah, sampai sekarang pun masih ada, Kiai Abdullah namanya. Dia itu memakan itu tidak dari orang lain, dari pepohonan yang ia tanam, saking hati-hatinya. Kiai Abdullah sampai sekarang pun masih ada. Ketika ia makan barang-barang dari tumbuhannya sendiri, seperti hanya ketela, buah-buahan yang ia tanam sendiri, saking hati-hatinya karo barang syubhat. Ketika beliau bertamu pun beliau rela tidak makan semua hidangan yang ada di depan mata beliau. Karena apa? Beliau sudah sanggup sendiri berupa ketela. Sampai sekarang pun masih ada beliau itu. Santrinya pun juga banyak, alhamdulillah. Mbah Abdullah saking hati-hati nih. Kalau setahu saya yang sering bertemu niku kakangnya Kiai Haji Dimyati Rais Mbah Tok niku sampai sekarang makannya ubi-ubian, saking hati-hati nih ora gelem mangan barang-barang liyan. Barang-barang saiki sing lagi tren-tren saiki balane pisang, martabak ndak pernah makan. Makannya cuma dari ubi-ubian, ketela-ketelanan. Sampai sekarang pun orangnya masih gagah. Bahkan mau berjalan kemana saja sama anak-anak muda ini tidak mau kalah nih Mbah Atok. Nah, kembali ke wasiat Rasulullah. Ini merupakan wejangan bagi kita semua. Ketika kita beribadah, cukup kita mengkosongkan hati. Yang berada di hati kita yaitu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaki yanalu bisakhawatin nafsi wal istinhati wal istinhanati fid dunya. Akan tetapi mereka ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka dapatkan hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mensikapi dengan adanya dunia, bahkan isi-isinya dunia itu mereka agak sedikit meremehkan. Karena apa? Karena yang kita cari hanyalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang wali dan orang yang ma'rifat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya benar-benar kosong hatinya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika mereka sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka benar-benar bisa khusyuk. Karena apa? Donyane mung iku-iku tok, sing dipangan mung iku-iku tok, sing duweni mung iku-iku tok. Tidak mikiri dagangan, tidak mikiri pekerjaan, tidak mikiri anak, bahkan bojo sing nang omah yo iku tok. Alhamdulillah. As-Sakhi, ini ada wasiat Rasulullah mengenai orang yang benar-benar mengkosongkan hatinya ketika sholat, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, as-sakhiyun qaribun minallah,
Qaribun min rahmati ba'idun min adzabi. Orang yang memang benar-benar dermawan, orang yang memang benar-benar loman, qaribun minallah, orang tersebut memang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau bersedekah, berinfak, cobalah kita memang mengembalikan hartanya Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan pajak kelebihan daripada harta yang kita miliki. Bersedekah sedikit apapun, secuil apapun, terlebih di bulan Rabiul Awal ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam 12 hari ini bisa melaksanakan Maulid Ad-Dibai. Kalau kita mau tahu keutamaan ketika kita mengagungkan bulan Maulid, ketika tahu apa yang telah disabdakan yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana rafiqu fil jannah. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham, anggaplah 1 rupiah, anggaplah 10 rupiah, 10.000, untuk mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW, karena rafiqul fil jannah, maka orang tersebut akan menemani ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing mengagungkan Maulidun Nabi, hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Wa qala aidon wa qala Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi fa ka'annama syahid. Dan barang siapa yang mau bersedekah, berinfak ketika ada Maulidun Nabi, bahwa iku nganggone Sibtu Duror, bahwa iku nganggone Maulid Ad-Dibai, bahwa iku nganggone Maulid Abad Janji, ala qiraati Maulidin Nabi fa ka'annama syahid yuwafiqhu Badrin wa Hunainin. Maka ketika orang tersebut meninggal, fa insyaallah dengan keadaan syahid, seperti mati syahidnya orang yang ikut berperang Badar dan juga perang Hunain. Niku luar biasa manfaatnya ketika orang mau mengagungkan Maulidur Rasul. Ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, melihat kita syiarkan seramai mungkin tempat ibadah terdekat kita. Nggak di sana, nggak di sini, semua sama saja. Insya Allah dengan kita mengagungkan Maulidun Nabi, itu termasuk bagian kita menghidupi agama Islam. Faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mau mengagungkan Maulidun Nabi, berarti orang tersebut mau menghidupkan agama Islam. Alhamdulillah dalam jangka 12 hari kita bisa mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatun ala kulli bakhil wa akil wa namamin. Lama khalaqallahu jannata qalat ya rabbi lima khalaqtani, qala likulli syakhin wattaqi. Ya Ali, ra'aitu maktuban. Nah, ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Beliau melihat bahwasanya di pintu surga, orang-orang yang bakhil, orang-orang sing medit, sing titil, niku di sana sudah dituliskan mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk
surga. La tadkhulul jannata bakhilun, orang sing medhit, sing bakhil, sing medhit niku diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Lama khalaqallahu ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa taala surga niku sempat ngobrol kalian Allah. Qalat ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah, ketika engkau menjadikan surga, ketika engkau menjadikan aku ini untuk ditempati buat siapa? Qala likulli syakhin wattaqi, Allah pun menjawab. Qala likulli syakhin wattaqi, ketika aku menjadikan engkau surga, likulli syakhin, ini adalah tempat bagi orang-orang yang dermawan, bahkan orang-orang yang bertakwa. Ketika orang itu bersedekah buat apa saja yang sifatnya ibadah, fa insya Allah akan ditempatkan di surganya Allah. Mereka bersedekah baik dengan cara harta maupun pikiran maupun tenaga, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, fa insya Allah akan ditempatkan surganya Allah. Allahumma amin. Nah. Qalat raditu wa qalatin nar. Nah. Kemudian surga tersebut berkata, kalian Allah Subhanahu wa taala, raditu, aku ridho ya Allah ketika engkau jadikan aku ini untuk orang-orang yang benar-benar dermawan, untuk orang-orang yang ahli ibadah, untuk orang-orang yang selalu melaksanakan kegiatan yang sifatnya ibadah. Nah, ini ucapannya surga. Wa qalatin nar ya Rabbi lima khalaqtani. Bahkan neraka pun juga ikut berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi lima khalaqtani, ya Tuhanku, dengan apa engkau menjadikan aku ini untuk siapa? Lama khalaqtani. Qala likullin, Allah pun juga menjawab. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin qalat ana laha. Nah, engkau aku jadikan nerakamu itu, neraka bakhilin wa mutakabbirin, engkau aku jadikan neraka hanyalah untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, orang-orang yang memang egois, orang-orang yang benar-benar takabur dengan apa yang telah ia lakukan, dengan apa yang telah ia perjuangkan karena dia sombong. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dalam Al-Qur'an pun, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau gugurkan amal ibadahmu, sedekahmu, la tubtilu bil manni wal adha, dengan kesombonganmu, dengan ketakaburanmu, bahkan wal adha, dengan engkau menyakiti orang sekelilingmu, dengan meremehkan, dengan banyaknya sedekahmu, meremehkan terhadap orang-orang yang kecil dengan sedekahnya, itu bisa menggugurkan semua apa yang telah engkau sedekahkan. Wa mutakabbirin, dan juga neraka tersebut dijadikan untuk orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang bakhil. Qalat, neraka tersebut berkata lagi kepada Allah, qalat anna laha, saya rela, saya mau ketika engkau jadikan aku untuk orang-orang yang bakhil dan juga orang-orang yang sombong. Niku sensitif orang yang bersedekah. Kita selalu diingatkan
pada tokoh-tokoh kita, tokoh masyarakat kita, ketika kita mendengarkan khutbah, ketika di waktu sholat Jum'ah, kita selalu diingatkan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sekecil apapun yang sedekah kita yang kita keluarkan, jangan sampai ada rasa takabur, bahkan meremehkan orang lain. La tubtilu, semua sedekah yang kita keluarkan bisa hilang dengan seketika. Nah, niku pentingnya ketika kita mengeluarkan sedekah. Itu ketika surga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau menjadikan aku ini untuk siapa, dan engkau menjadikan neraka pun juga untuk siapa. Semua terjawab dengan wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merupakan orang yang mempunyai ilmu kasyaf, ilmu batin, ilmu ma'rifat. Niku pertama kali ke Sayyidina Ali. Ketika ada orang yang mau ijazah, mau lelakon ilmu ma'rifat, fa insyaallah tidak lepas yang namanya hadroh dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, berbagai ilmu yang kita dapatkan dari ustadz-ustadz terdekat kita, apalah daya ketika kita tidak mau mempraktekkan. Sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, fa insya Allah manfaatnya luar biasa ketika kita mau mempraktekkan. Dengan diantaranya puasa sunnah, Senin Khamis, dan juga puasa sunnah yang lainnya, terlebih puasa Syawal. Niku fadilai sampun ngertos nggih. Niku diantaranya pun ketika kita mau berpuasa, bahkan mau dan juga mampu, tidak sekedar mampu tapi tidak mau, niku akibatnya fa insyaallah dengan kita melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari, fa insyaallah semuanya sudah terjawab. Cukup nih, jangan sampai kita membatalkan dengan cara sengaja ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, meskipun satu kali. Dulu saya niku pernah mendengarkan hadis dari guru saya, sampai sekarang saya ingat. Ketika orang yang menyengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan satu kali saja, ketika orang tersebut mau mengkodoni, mau nebus puasa yang ia tinggalkan satu hari saja, mau dia tebus sampai 1 tahun pun tidak akan bisa memenuhi satu kali saja. Niku manfaatipun puasa Ramadan. Meskipun kita lagi dianugerahi, diuji dengan sakit, usahakan jangan sampai membatalkan puasa. Meskipun keadaan darurat, diusahakan tidak ada bahasa darurat, terkecuali nyawa sudah berada di depan mata. Nah, niku perlu betul nopo-nopo. Kalau memang diharuskan ataupun operasi ataupun gimana memberikan batal, ya enggak apa-apa. Kalau toh kok memang bisa dihindari, janganlah sampai kita membatalkan puasa kita. Setahun penuh pun ketika kita mau mengkodoni puasa yang kita tinggalkan satu kali saja, tidak bisa untuk menebusnya. Niku fadilai anugerai keistimewaane bulan Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kula saged dipun paringi
saged sowan wonten mriki malih, saged silaturahim wonten bapak-bapak panjenengan sami. Muga-muga dadosna amal soleh, amalan makbulan indallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kula semenjak saged silaturahim malih wonten panjenengan sami, alhamdulillah kula nggih dapat napa manfaatipun barokahipun. Alhamdulillah wau sonten wau dalu badhe maghrib niku kula angsal kabar, alhamdulillah niku kula niat nembe silaturahim dereng kepanggih panjenengan sami sampun angsal barokah. Kula dapat kabar angsal pekerjaan malih ini kan barokah ajeng niat silaturahim, padahal sudah berminggu-minggu istirahat total. Nembe niat silaturahim sampun angsal barokah, napa malih sampun kepanggih niku diantaranipun barokah tiyang silaturahim. Bapak-bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah ikilah ingkang saged kawula aturaken. Wawul mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.